Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Selasa, 24 Juni 2025 ya. Hari ini kita akan membahas pembahasan sederhana mengenai investasi Danantara di Garuda Indonesia. Apakah keputusan ini keputusan tepat atau merupakan keputusan yang merugikan? Mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya kita lihat dulu untuk hari Selasa ini indeks harga saham gabungan ditutup menguat 1,21% ya Sobat Investor. Saham kembali bergairah setelah pengumuman dari Presiden Donald Trump bahwa akan melakukan gencatan senjata. Hal ini langsung diikuti bergairahnya kembali harga saham ya Sobat Investor. Seperti dikutip dari cnbcindonesia.com dengan judul berita Danantara kasih pinjaman 6,65 triliun ke Garuda Indonesia, Sobat Investor. Jadi ini dijelaskan bahwa tujuan Danantara memberikan pinjaman ke Garuda Indonesia adalah untuk proses strukturisasi penyihatan kinerja senilai 405 juta US dollar atau 6,6 triliun. Kalau melihat dari CNBC Indonesia juga bahwa pendanaan Danantara ini digunakan untuk kebutuhan maintenance, repair, dan overhaul yang berkisar sampai 1 miliar US dollar. Garuda sendiri ini beban operasionalnya sangat tinggi ya Sobat Investor. Setelah pengumuman Danantara akan memberikan pinjaman sebesar 6,65 triliun, saham Garuda Indonesia hari ini ditutup menguat 9,38% ke harga Rp70 per lembar saham ya Sobat Investor. Kalau kita lihat dari halaman web marketbusiness.com tanggal 1 Mei 2025 bahwa Garuda Indonesia catatkan kerugian 1,26 triliun baru kuartal pertama 2025. Jadi satu kuartal aja ruginya 1,26 triliun loh Sobat Investor. Ini sungguh kerugian yang sangat besar sekali ya. Jadi di sini disebutkan rugi bersihnya 76,48 juta US dollar. Meskipun menurun dibandingkan tahun lalu, tapi tetap masih merugi dengan nilai yang fantastis 1,26 triliun pada kuartal pertama saja, Sobat Investor. Kita lihat di IDX, ini merupakan perusahaan BUMN, masuk jasa angkutan. Kita lihat ke susunan pemegang sahamnya, di mana 64,5 dimiliki oleh Biro Klasifikasi Indonesia, ada 7,9% PT Trans Airways. Ini ada beberapa para komisaris, Bapak Khairul Tanjung, dan untuk masyarakat di 27,12. Mari kita lihat valuasi perusahaan Garuda. Untuk P ratio-nya ini minus 6,43 kali. Ya, ini bukan plus lagi ya, minus ya Sobat Investor. Dan untuk price to book value-nya malah minus 0,28. Kita lihat juga untuk return of asset-nya minus 0,93. Jadi secara aset ini tidak bertumbuh malah berkurang. Return of equity-nya masih ada pertumbuhan 4,3%. Kita lihat net income dari PT Garuda ya. Dari tahun 2020 kuartal pertama rugi 1,7 triliun, di tahun 2021 naik kerugiannya 5 triliun, 5,4 ya. 2022 3,2 triliun, 2023 1,6, 2024 1,3 dan di tahun 2025 1,2. Secara tahunan di tahun 2020 ini rugi 35 triliun dan tahun 2021 rugi 59 triliun. Cuman di tahun 2022 ini memang mencatatkan keuntungan 55 triliun. Sebetulnya ini bukan keuntungan Sobat Investor. Ini terjadi karena adanya restrukturisasi utang. Jadi utangnya semacam
hapuskan dulu untuk sementara. Harusnya kewajiban utang itu jadi tidak mengurangi pendapatan. Jadi masih plus, padahal seharusnya ada restrukturisasi utang yang sangat besar. Oleh karena itu di tahun 2023 keuntungannya hanya 3,8 triliun dan kembali lagi setelah itu di tahun 2024 rugi 1,1 dan di tahun 2025 kemungkinan nanti ruginya sekitar 5 triliun. Kalau kita lihat dari newsdetik.com bahwa tahun 2023 Garuda ini sempat digoncang kasus korupsi senilai 9,37 triliun. Ini adalah korupsi pengadaan pesawat Garuda ya. Nah ini korupsinya juga nggak tanggung-tanggung ya, repot ya. Memang kita tinggal di negara sini ya. Mantan dirut utamanya Bapak ES ini sudah divonis 10 tahun penjara ya sobat investor ya. Selain itu juga kita ada kasus terakhir ya, mungkin sobat investor juga pernah dengar bahwa ada iPhone penumpang hilang di pesawat Garuda. Ini adalah kasus kehilangan di mana tujuannya setahu saya dari Jakarta ke Melbourne. Kita bandingkan dengan negara tetangga kita ya. Mereka juga punya maskapai tersendiri yang namanya adalah Singapore Airlines. Di tahun 2024 maskapai ini mengalami keuntungan sebesar 35 triliun ya. Bahkan karyawannya pasti sejahtera karena mendapat bonus hampir 8 kali gaji ya. Ya harusnya mungkin kalau mendapat saya secara pribadi, mungkin Danantara sebaiknya invest di perusahaan-perusahaan seperti ini ya, yang sudah teruji kok. Tapi kembali bahwa memang salah satu misi dari Danantara untuk menyelamatkan BUMN nasional ya. Semoga BUMN yang disuntik dana ini bisa amanah untuk memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh Danantara atau dipinjamkan sehingga perusahaan Garuda ini bisa berkembang lagi menjadi perusahaan yang baik dan mengalami profit ya sobat investor. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya sobat investor, atau mungkin ada request saham juga boleh. Oh ya, sekedar info ya, untuk grup Facebook kita sedang mengalami takedown ya sobat investor. Mungkin dikarenakan ada komentar-komentar yang berhubungan dengan perang Iran Amerika ya. Tapi saya sedang berusaha untuk mengembalikannya ya sobat investor. Ya sobat investor, tolong bantu tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.